جهر شيئا من قدرته هداية للمهتدين فسبحانه برب عظيم ملك السماوات والأرض غير القريب ومخرج السحاب والرياح بغير معين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada detik ini kita berkumpul di tempat yang barakah ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan, dengan semangat yang ada dalam jiwa kita, semata-mata tidak lain hanya untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menyaksikan salah satu dari tanda kekuasaannya, yakni peristiwa gerhana bulan pada malam ini. Kita di sini merasakan kebahagiaan yang tiada tara karena Allah membukakan hati kita untuk melaksanakan salah satu dari sunnah Rasulnya, untuk menjadi bagian dari jutaan umat Islam yang ingin menjadikan momen yang jarang terjadi ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa ini adalah peristiwa alam yang jarang terjadi. Tapi kita juga meyakini bahwa Allah mensyariatkan sesuatu yang lain, yang lebih dari sekedar kagum dengan keunikan peristiwa ini. Kita tidak ingin seperti kebanyakan orang yang hanya sekedar menyaksikan peristiwa gerhana itu, terpaku, terheran-heran, terpana, tapi tidak mengambil pelajaran atas peristiwa yang terjadi. Sungguh rugi orang yang hanya melihat peristiwa ini sebagai hal langka yang menarik, tapi tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk bersujud kepadanya pada saat peristiwa itu terjadi. Dan sungguh rugi orang yang pada detik ini pergi ke tempat-tempat yang strategis untuk menyaksikan dari sudut yang paling ideal. Ada mereka membeli peralatan yang sungguh sangat mahal, bahkan menyediakan waktu berhari-hari tanpa melewatkan waktu yang sangat berharga ini untuk berzikir dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran yang berbunyi: Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika mereka berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surah Al-Imran 191.
Jamaah sholat khusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan adalah ayatul qaumiyah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap ayat yang Allah turunkan, baik itu ayatul Qur'aniyah berupa untayan kata yang kita baca dalam Al-Qur'an, maupun ayat kaumnya yang kita saksikan dalam keindahan alam, Allah menginginkan kita mentadabburinya dan mengambil ibrah serta pelajaran dari peristiwa yang dihadapi oleh kita semua. Maka apakah kiranya yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa gerhana yang jarang terjadi ini? Yang pertama adalah Allah ingin menunjukkan keagungan serta kekuasaan yang tidak terbatas. Bayangkan bahwa matahari, bulan, bumi, dan benda-benda langit yang berjumlah miliaran semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua ada dalam keteraturan yang Dia ciptakan. Dan lebih dari semua itu, semuanya tunduk patuh bersujud dan memuji namanya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati mudwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah Az-Zumar ayat 67. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas." Apakah kalian tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Surah Al-Hajj ayat 18. Dengan melihat peristiwa gerhana, kita semakin menyadari betapa banyak manusia yang sombong dan ingkar. Juga betapa kecil dan hinanya mereka. Jika benda-benda langit yang besarnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, semuanya tunduk dan bersujud kepada Allah Sang Pencipta, lalu mengapakah manusia yang diciptakan dari setetes nutfah begitu angkuh dan sombongnya, sehingga melalaikan sholat dan ibadah-ibadah lainnya dengan tanpa rasa berdosa? Bukankah ibadah adalah wujud penghambaan manusia kepada Tuhan yang tidak pernah putus mengkaruniakan nikmat kepadanya? Kemudian yang kedua, Allah ingin melihat mana hamba yang taat dan mengikuti sunnah Rasulnya, dan manakah hamba yang hanya mencari kesenangan dan kepuasan hatinya. Jika pada hari ini kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti kita adalah pengikut Nabi yang sebenarnya. Namun jika dalam peristiwa ini kita hanya sibuk mencari sudut yang paling ideal untuk bisa melihat gerhana bulan, berarti kita hanya ingin mencari kepuasan diri kita sendiri. Dan ketahuilah bahwa di antara syarat utama untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara taat dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebutkan, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku, ujar Rasulullah, akan masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapakah? Ya Rasulullah, orang yang
enggan atau tidak mau masuk surga itu. Maka Rasulullah pun menjawab, orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Sedangkan orang yang tidak taat kepadaku berarti dia enggan atau tidak mau untuk memasuki surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita selalu bertanya pada diri kita dalam setiap kejadian dan peristiwa, apakah kiranya sunnah yang Rasulullah ajarkan dalam kondisi tersebut? Apakah sikap dan perilaku yang kita ambil sudah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW? Dan apakah kiranya kita akan dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad SAW di akhirat sana dan berjalan di dalam rombongannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, atau kita berada di rombongan orang yang ingkar dan dijauhkan dari Rasulullah SAW. Dengan ibadah sholat sederhana yang kita lakukan ini, kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Rasulullah bersabda, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia betul-betul mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, berarti dia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah salat khusus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana ini adalah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan salat gerhana ini, insya Allah pada hari ini kita semakin cinta kepada Allah. Cinta yang dilandasi rasa kekaguman atas kekuasaannya yang tidak terbatas, atas keteraturan alam yang Dia ciptakan tanpa ada cacat dan celah. Cinta yang dilandasi ketakutan kepada Zat yang Maha Agung, yang mampu menimpakan bencana kepada siapa saja yang ingkar dalam sekejap mata. Cinta yang dilandasi keinginan untuk menjadi hamba yang selalu dilihat berada bersama orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, yang menjadikan setiap detik kehidupannya sebagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap lembar kehidupan kita yang kita lalui dan setiap peristiwa besar yang kita kagumi, karena kita telah mengikrarkan dengan sepenuh keyakinan bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita, semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan hatiku hanyalah semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Alangkah indahnya perasaan cinta kita kepada Zat yang Maha mencintai, cinta kepada Allah yang seagung-agungnya cinta. Dan orang yang belum merasakan mencintai Allah dengan sebenarnya, maka berarti ia belum merasakan manisnya keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyujaba bin nar." Tiga hal yang apabila terdapat dalam diri orang yang beriman, maka ia telah merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari cintanya kepada segala hal selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga,
Dia membenci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, jamaah salat khusus yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana ini adalah untuk menguji manusia. Apakah di antara mereka masih ada yang menimbun sisa-sisa kejahiliaan dalam hatinya, sehingga mempercayai hal-hal yang mistis dan mengkaitkannya dengan peristiwa gerhana. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa gerhana matahari bukan terjadi karena kematian atau kelahiran orang yang agung atau orang yang mulia. Gerhana adalah murni tanda kekuasaan Allah, bukan untuk menakut-nakuti hambanya. Maka tidak sepantasnya sebuah peristiwa yang Allah jadikan sebagai bukti keagungannya justru kita kaitkan dengan kekuatan-kekuatan mistik yang tidak jelas dasar logika dan penalarannya. Dahulu, beberapa orang sahabat pun pernah melakukan kesalahan tersebut. Ketika putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim di usia 18 bulan, dan berbarengan dengan peristiwa itu terjadi gerhana matahari. Sebagian kaum muslimin menyangka bahwa gerhana matahari tersebut terjadi karena meninggalnya putra Nabi tersebut. Maka Rasulullah pun segera berkhutbah. Beliau laksanakan sholat sunnah dan berkhutbah serta menjelaskan bahwa kepercayaan itu tidaklah benar. Beliau katakan, Inna syamsa wal qamara la yankasifa li mauti ahadin wa la li hayati fa idza ra'aitum fasallu wad'allah. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan bukan terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka sholatlah dan berdoalah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, maka marilah kita menedahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan peristiwa alam yang jarang terjadi ini, mari kita meredahkan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon seluas-luasnya ampunan untuk semua dosa kita, berharap bahwa sholat gerhana yang kita lakukan ini diterimanya, dan berharap pula melalui ibadah ini kita semoga dapat dijauhkan dari virus corona yang sudah melanda negeri kita, dan kita berharap segera berakhir sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas sebagaimana biasa. Serta kita pun meminta agar selalu diberikan taufik dan hidayah sehingga menjadi hambanya yang taat, ikhlas dan berguna untuk agama dan masa depannya seterusnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan dan ketawaduan diri kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك
أجيب برحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والعمل بالاستقامة والآخر الحياة بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.